Soft skills dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang berkaitan dengan aspek sosial dan emosional seseorang, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, serta kemampuan kepemimpinan. Soft skills penting dalam masa depan karena perkembangan teknologi dan digitalisasi akan mengubah tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Seorang yang memiliki soft skills yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap relevan di pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, globalisasi dan kerja tim lintas budaya semakin menjadi norma dalam dunia kerja, sehingga kemampuan untuk bekerja dengan orang dari latar belakang yang berbeda akan semakin penting. Selain itu, peran soft skills juga semakin penting dalam bisnis karena semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Dengan demikian, soft skills akan menjadi salah satu kunci untuk sukses dalam karir dan kehidupan di masa depan. Daniel Goleman mengatakan, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Daniel Goleman juga menyebutkan bahwa kecerdasan emosional lebih berperan ketimbang IQ. Menurut Daniel Goleman, terdapat 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi. Yang pertama ada mengenali emosi diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, keempat mengenali emosi orang lain, dan yang kelima membina hubungan. Menurut Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, dan juga empati dan keterampilan sosial. Dalam lingkungan dunia kerja, hal ini dapat dilihat dari karyawan yang inovatif, tidak mudah terkena stres dalam tekanan, cara berkomunikasi dan interaksi yang efektif, juga bijak dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini juga bisa dilihat dari paling mendasar dalam kehidupan berkeluarga. Baik di hubungan antar suami istri ataupun orang tua dan anak, diperlukan suasana yang harmonis dengan menciptakan hubungan saling menjaga satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, saling menghargai, juga saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan. Lalu, awal memulainya dengan cara apa? Tentu saja mengenali emosi diri sendiri terlebih dahulu, tahu cara mengelola emosi tersebut, memotivasi diri, belajar mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Bil, kemarin gimana? Udah selesai bikin tugas-tugasnya sama kuis-kuisnya? Udah sih, udah selesai sih Mak, lumayan banyak ya. Iya, aku juga udah selesai. Bagus deh, tinggal sisa UAS aja berarti ya. Ntar lagi temen mau gabung, boleh nggak? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oh, iya. Hai, Kenalin. Hai. Bella. Dari mana aja? Ini aku habis pergi ikutan seminar. Seminar di mana? Seminar Oh ya? ya Tentang apa tuh? buat maintain rasa hidup. Oh ya? Berarti bagus dong buat Lumayan kerjaan loh. kita. Bagus banget. Itu lumayan loh buat nambah nilai kita juga. Berapa Jadi lama kalau mau tadi? ikut sekitar sejam. Oh, gak lama kok. Iya, aku masih lihat ya. Wah, Oh iya, oke. lumayan banget nih buat kerjaan kita. Ini kapan ada lagi? Mungkin minggu depan sih kalau kalian mau. Boleh. Share aja besok kalau mau Iya. kesana lagi. Iya, info-info ya. Terus kemarin kata dosen aku itu buat nambah nilai, terus buat bantu kita buat kelulusan juga. Oh iya. Iya. Ya udah deh. Ya Besok udah. ikut ya. Next time ajak-ajak ya. Oke, ntar barengan ya kita. Oke. Ya ampun, ini tugas kita banyak banget loh. Gak kelar-kelar. Nanti juga telat. Ya ampun, masih sampai situ ya? Iya. Mbak, kita kerjanya barengan yuk. Udah dulu ya handphonenya. Mending kerjain dulu deh bab 1 sampai
Kamu yang 6 sampai 10 ya? Iya. Kapan? Aku sisanya, penutup sama pembuka. Kita selesai jam 3 ya, soalnya jam 7 deadline-nya. Oke. Udah sampai mana? Ini tinggal dikit lagi sih kan, tapi masalahnya ada di bank. Oh, oke. Kalau yang saya nyari, ini hurufnya ditulis besar semuanya. oh iya, yang itu besar. Terus pastinya berapa? Pastinya 1,5 ya. Kamu apa tadi? Ini kabel telepon. Oh iya. Nah, ini kamu ambil bagian ini sampai sini. Nanti masukin ke sini ya. Jangan lupa diedit dulu tapi. Masih kan? Oke. Selamat pagi. Baik, kita mulai saja rapatnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Pimpinan. Untuk kedepannya saya akan mengeluarkan produk yaitu yang pertama meningkatkan kualitas bahan, seperti bahan-bahan alami yang cocok untuk kulit remaja. Dengan ketahanan produk yang tidak akan hilang bila terkena air. Lalu untuk produk lipstick, kita bisa mengeluarkan shade yang lebih banyak dan juga mengeluarkan lip matte. Maskara dengan formula baru yang juga awet dan tahan lama, dan juga packaging yang lebih menarik. Mengiklankan di TV bukan hanya di majalah saja. Baik, berdasarkan laporan manajer keuangan yang stabil saat ini, saya mendukung penuh atas inovasi dari manajer produksi dengan meningkatkan kualitas dan cara agar produk kita lebih dikenal lagi. Mas, minta tolong ya, bantu. Oke, maaf. Aja, Mas. Mbak, iya. Aku boleh duduk nggak? Silakan duduk. Aku mau ngajuin cuti. Kira-kira udah bisa ngajuin cuti nggak ya? Bisa. Kali ini sebelum lebaran. Sebelum lebaran ngajuin cutinya. Iya. Berarti udah bisa ya? Oke. Yang perlu dilengkapin apa aja? Kalau cutinya mungkin dari atas sama sini. Oh iya. Udah. Makasih Mbak. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Mengapa begitu penting bagi manusia untuk memiliki kecerdasan emosional yang seimbang? Karena hal itu seringkali dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan seseorang. Dengan memiliki kecerdasan emosional seimbang, dapat menuntunnya untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat dalam bersosialisasi dengan orang lain. Adapun peranan lainnya adalah kita tidak rentan terhadap stres, kita dapat mengatasi minor ansietas yang terjadi, komunikasi dan interaksi kita terhadap orang lain menjadi lebih efektif, hingga sampai pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat. And then how to improve it? Salah satunya adalah dengan bijak memilih makanan. You are what you eat. Lalu kita bisa melakukan self-meditation, seperti melakukan yoga, mood journaling, hingga self-reflection. Lalu yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kita senantiasa menerapkan sikap gratitude. Kita harus bersyukur. Sebagai manusia yang bijak, hendaknya kita selalu belajar bagaimana cara menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional kita.